Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Alritwan Bintang Firdaus dari kelas Bahasa Indonesia KJ 019 dengan NIM 2021 0801 252. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan puebi dan ejaan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam presentasi ini saya akan membagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian puebi, yang kedua adalah aturan penulisan huruf, yang ketiga adalah aturan penulisan kata, dan yang keempat adalah tujuan dari memahami puebi ini. Lanjut. Yang pertama adalah pengertian puebi. Puebi atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Sehingga puebi dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dasar secara menyeluruh yang berisi acuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sendiri disahkan pada tanggal 26 November 2015 sebagai pengganti dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya adalah aturan penulisan huruf. Nah, yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 abjad, yaitu dari A sampai Z. Selanjutnya adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang pengucapannya dihasilkan oleh arus udara yang tidak terhalang dan yang kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua adalah tonjolan lidah, dan yang terakhir adalah bentuk bibir selama pembentukan vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pengucapannya dihasilkan dengan menghalangi aliran udara pada suatu titik di pita suara di atas glotis. Dalam pengucapan konsonan, 3 faktor terlibat, yaitu yang pertama keadaan pita suara, kontak atau pendekatan instrumen vokal yang berbeda, dan cara instrumen vokal bersentuhan atau berdekatan. Huruf konsonan sendiri terdiri dari 21 huruf, yang kecualinya adalah huruf A, I, U, E, dan O yang merupakan huruf vokal. Selanjutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata. Dan contoh huruf diftong dalam bahasa Indonesia adalah AI, AU, EI, dan OI. Selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY dalam bahasa Indonesia melambangkan konsonan. Dan gabungan huruf NY dan SY melambangkan konsonan palatal. Sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf NG dan KH. Selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasanya. Dan biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penerapan huruf miring tidak berlaku pada judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan. Yang terakhir adalah huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya, dan huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan unsur dalam suatu kata. Lanjut. Berikut di sini ada contoh dari penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama di sini ada contoh penggunaan huruf kapital, ya. Huruf di sini ada nama gelar untuk gelarnya di sini SE dengan huruf besar, yaitu atau sarjana ekonomi. Dan di sini ada contoh penggunaan huruf miring yang saya kutip untuk menjelaskan tentang
dari judul majalah, dan yang terakhir adalah yang biasanya digunakan pada makalah. Selanjutnya, lalu di sini ada aturan penulisan kata. Oke. Jadi yang pertama, penulisan kata ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang dapat diartikan sebagai suatu kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar dan bahkan menjadikan kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang kedua adalah kata imbuhan. Kata imbuhan atau kata turunan adalah kata-kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbuhan berupa awalan atau afiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infliks, atau awalan akhiran atau konfliks. Yang selanjutnya adalah bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan atau reduplikasi hingga membentuk makna yang berbeda. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antaranya unsur-unsurnya. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awala dan diberi akhiran. Selanjutnya adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan merupakan kata-kata yang digunakan untuk merampaikan nomina dengan verba di dalam satu glosa. Yang selanjutnya ada partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitan dengan kata lain dalam suatu frasa dan kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Seperti contoh, aturan partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam penggunaannya, singkatan dan akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi. Selanjutnya adalah angka dan bilangan. Angka yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan, sedangkan bilangan yaitu banyaknya benda dan sebagainya. Selanjutnya kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Kata ganti biasanya terletak pada subjek dan objek. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Yang terakhir adalah kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pembeda kata atau frasa. Selain itu juga untuk membentuk kata ganti orang atau kata beda. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang terakhir, tujuan dari memahami Puebi untuk dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi tujuan dalam memahami Puebi adalah agar penulisan karya tulis ilmiah dapat berdasarkan pada kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan Puebi yang benar, dan agar lebih mudah dipahami khalayak luas, terutama para ahli yang lebih menggunakan kata-kata baku dalam penelitiannya. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.